Oke, kita masuk ke program set instruksi dan contoh eksekusi program. Set instruksi adalah kumpulan perintah atau operasi yang dapat dilakukan oleh suatu sistem komputasi seperti prosesor atau mesin virtual. Nah, biasanya di set instruksi ini ditulis dalam bahasa tingkat yang rendah, seperti assembly, atau bisa juga dieksekusi dalam lingkungan pemrograman tinggi. Nah, berikut penjelasan tentang set instruksi dan contoh eksekusi program dalam dua pendekatan, yaitu assembly dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pertama, ada set instruksi dalam assembly. Komponen utama dalam assembly yaitu ada register yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dalam CPU, seperti EAX, EBX, AL, dan lain-lain. Yang kedua ada instruksi yang berfungsi sebagai perintah untuk CPU, seperti move, add, sub, dan lain-lain. Yang ketiga, ada memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan dapat diakses menggunakan halaman. Nah, kita masuk ke penjelasan set instruksi. Set instruksi, jelasannya adalah move yang berfungsi untuk memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain, ke register atau ke memori. Selanjutnya ada add, yaitu berfungsi menambahkan nilai dari dua register atau lokasi memori. Selanjutnya ada sub, yaitu berfungsi mengurangi nilai dari dua register atau lokasi memori. Selanjutnya ada mul, yang berfungsi sebagai mengalihkan dua nilai, satu di register dan satu di memori. Selanjutnya ada div, membagi nilai dalam register oleh nilai lain. Selanjutnya ada jmp, melompat ke instruksi lain berdasarkan kondisi tertentu. Sekarang kita masuk ke section data. Nomor 1 DB15 itu dimaksudkan adalah bilangan pertama adalah 8 bit. Selanjutnya num2 DB25. Nah, dimaksudkan yaitu bilangan kedua sama 8 bit. Nah, untuk menyimpannya kita menggunakan result DB, menyimpan hasil penjumlahan. Untuk section text kita hanya menggunakan global start atau titik awal program. Start di sini berfungsi sebagai load angka pertama ke register AL. Move all, num1 dan AL sekarang menyimpan nilai 15. Kita bisa tambahkan angka kedua ke register AL. Nah, add AL atau num2 itu AL sekarang menyimpan nilai 40, 15 plus 25. Simpan hasil di variabel. Kita bisa menggunakan result DB0 tadi. Nah, move result, memindahkan 40 ke lokasi memori atau result. Nah, pemrogramannya selesai. Move x 60, sistem panggil exit, store id atau id, terus keluar sama dengan 0, syscall yaitu keluar. Nah, berikut penjelasannya. Pertama, bagian data atau section data. num1 DB15 mendeklarasikan bilangan pertama num1 dengan nilai 15. Instruksi DB atau define byte menyatakan bahwa ini adalah nilai 8 bit. Selanjutnya num2 DB25 mendeklarasikan bilangan kedua num2 dengan nilai 25. Result DB itu mendeklarasikan variabel result untuk menyimpan hasil penjumlahan yang awalnya diatur ke 0. Yang kedua ada bagian code atau section text. Global start berfungsi memberitahu assembler bahwa titik masuk program adalah label start. Start di sini adalah label. Nah, label ini menandai awal eksekusi program. 3. Instruksi penjumlahan. Move all 61 mengambil nilai dari num1 yang tadi 15 dan memindahkannya ke register AL. Register AL adalah bagian bawah dari register AX yang menyimpan data 8 bit. Yang kedua ada add all atau num2. Menambahkan nilai dari num2 yaitu 25 ke nilai dalam register AL. Setelah instruksi ini AL menyimpan nilai 40, 15 plus 25. Yang ketiga ada move result atau AL, memindahkan nilai dalam register AL yaitu 40 ke variabel result. Ini berarti hasil penjumlahan disimpan dalam memori di lokasi result. Yang keempat ada keluar dari program. Yang pertama ada move x 60
Menentukan sistem panggil atau syscall dengan kode operasi 60. Ini adalah kode sistem untuk keluar dari program pada Linux. Yang kedua ada store id, yaitu menetapkan register id ke 0. Ini berarti status keluar adalah 0, tidak ada error. Yang ketiga ada syscall, memanggil sistem operasi untuk mengeksekusi instruksi keluar. Selanjutnya ada alur eksekusi. Yang pertama, program membaca bilangan pertama num dan menyimpannya di register AL. Yang kedua, bilangan kedua num ditambahkan ke AL. Yang ketiga, hasil dari operasi 40 disimpan di variabel result. Yang keempat, program diberhentikan menggunakan sistem panggil dengan status 0 atau result db0. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.